Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketemu lagi bersama saya Muhammad Rohmati Ratulisa. Komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia malam hari ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu saya bahas bersama teman-teman karena beberapa kolega yang senantiasa berdiskusi terkait dengan pentingnya berkomunikasi. Jadi pengalaman dengan beberapa lawan tutur dalam berkomunikasi itu ternyata harus memerhatikan siapa penutur dan lawan tutur. Artinya apa? Strategi tutur itu sangat diperlukan dalam berkomunikasi dengan setiap orang. Nah, sebuah tuturan itu akan mengandung maksud yang tersirat dan tersurat. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi dengan lawan tutur kita, tentu kita juga harus memperhatikan siapa penutur kita, siapa lawan tutur kita, lalu tujuan tuturan kita apa. Nah, ini penting. Pengalaman ketika kemarin saya temukan salah seorang penutur yang tiba-tiba datang lalu menyampaikan berbagai hal, maksud ujaran, maksud tuturan yang disampaikan padahal tidak diinginkan gitu ya. Jadi oleh penutur tidak diinginkan. Nah, makanya perlu diperhitungkan, perlu dipertimbangkan dalam sebuah tuturan itu harus melihat siapa lawan tutur kita. Pentingnya memerhatikan lawan tutur ini akan sangat menentukan apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita diskusikan, dan tujuan tuturan ini apa. Nah, gitu ya. Yang pertama, kalau kita melihat tuturan itu memang bertujuan untuk memengaruhi, maka kita harus bisa melihat unsur-unsur apa yang disukai oleh penutur yang sedang kita ajak bertutur. Jadi kalau kita memang sedang bertutur terkait dengan berbagai komunikasi dalam situasi dalam kehidupan tentu kan berbeda-beda ya. Ada yang komunikasi dengan lawan tutur di jalan, ada yang di ruang formal, ada situasi non formal, dan ini tentu akan sangat beragam dalam sebuah tuturan. Nah, disinilah yang tentu harus diperhatikan dalam situasi tuturan yang memerlukan kecakapan dalam keterampilan berbicara. Juga tentu harus diperhatikan betul bagaimana kita memerankan seorang penutur untuk bisa memiliki strategi tutur yang tepat kepada lawan tutur kita. Kemudian perlu juga diperhatikan partisipan. Partisipan ini perlu diperhatikan bagaimana ketika dalam sebuah konteks tuturan ada penutur, ada lawan tutur, ada partisipan. Maka kita harus bisa menentukan kapan kita beralih kode dan kapan kita bercampur kode. Nah, beralih kode berarti kita tahu persis bahwa lawan tutur kita, partisipan kita, ada yang tidak memahami tuturan yang kita gunakan saat kita bertutur. Maka kita bisa beralih kode. Jadi beralih kode bahasa dari bahasa Indonesia ke Jawa, atau Jawa ke Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau mungkin yang lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan betul bagaimana kapan kita beralih kode dan kapan kita menggunakan campur kode. Oleh karena itu, strategi tutur itu harus betul-betul melihat siapa penutur, siapa lawan tutur, apa tujuan tuturannya, dan tentu ini akan menjadi salah satu bagian keberagaman dalam komunikasi kita. Sebagaimana yang saya tunjukkan konteks jalanan ini sangat beragam, ada mobil, motor, dan penggunanya bermacam-macam, mereknya juga bermacam-macam. Nah, inilah situasi tuturan ketika kita sedang berkomunikasi dengan lawan tutur kita. Maka dalam sebuah tuturan kita memerlukan strategi tutur yang tepat. Kepada siapa kita bertutur? Kepada orang yang lebih tua, tentu kita harus menghargai, kita harus menghormati, kita harus menempatkan orang tua itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Hingga strategi tutur kita, diksi yang kita pilih juga harus memilih diksi-diksi yang tepat untuk kita gunakan dalam sebuah tuturan. Kemudian lawan tutur kita juga harus menghargai lawan tutur kita. Kepada siapa lawan tutur kita dan di mana kita sedang bertutur, tujuan tuturan kita apa, itu semua harus diperhatikan. Lalu konteks tuturan. Konteks tuturan ini juga harus diperhatikan betul bagaimana kita memerhatikan sebuah konteks tuturan yang betul-betul memiliki keberagaman. Nah, konteks bisa konteks situasi, konteks waktu, konteks suasana, konteks yang lain-lain, sehingga ini konteksnya keberagaman ini betul-betul mampu memberikan konteks yang kebinekaan. Karena apa? Konteks kebinekaan ini kita akan bisa melihat perbedaan ruang dan waktu yang tentu akan sangat mempengaruhi tuturan seseorang dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, kita
mau masuk ruang kantor bertemu seorang satpam, tentu kan akan dihadang dulu, dimintai keterangan. Kita mau masuk bandara, kita akan ditanya untuk barcode untuk peduli lindungi dulu, maka kita harus mengikuti itu. Nah, komunikasi itu harus dilihat konteksnya. Kalaupun tidak pakai peduli lindungi, kita bisa menunjukkan kartu bahwa kita sudah vaksin booster, maka tidak ke aplikasi peduli lindungi. Ini bergantung konteks tuturan, sehingga keberagaman konteks tuturan ini sangat mempengaruhi hasil tuturan seseorang saat berkomunikasi. Maka strategi tutur itu sangat dipengaruhi oleh lawan tutur kita, kemudian tujuan tuturan kita, konteks tuturan kita, dan juga media saat kita bertutur. Media saat bertutur ketika kita misalnya pakai HP, WA-an, mungkin juga teleponan, video callan, mungkin berbeda dengan ketika kita bertemu langsung. Karena apa? Ada ekspresi. Salah satu fungsi bahasa itu adalah sebagai alat ekspresi diri, kemudian juga sebagai alat identifikasi sosial, dan juga sebagai alat adaptasi dan kontrol sosial. Tentu ini akan sangat beragam ketika kita gunakan di dalam sebuah tuturan. Dan keberagaman inilah yang tentu harus diperhatikan seorang pemakai bahasa, seorang pengguna bahasa dimanapun berada. Sebagaimana saat ini saya berada di Samarinda, ini konteks tuturannya juga beragam, dan ini akan memiliki keberagaman konteks saat kita bertutur, dan tentu ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita perhatikan. Karena keberagaman, sebagai contoh misalnya, ini di Samarinda tapi ada sate Suramadu. Nah, sate ayam, sate kambang Suramadu, ini khasnya Madura. Secara kontekstual, ini ketika kita berkomunikasi dengan pedagangnya, tentu juga akan bisa menggunakan konteks Jawa Timur, ya, konteks Madura, konteks Jawa. Kalau orang Madura itu kekhasannya sate ayam, ya. Kemudian ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu diperhatikan dalam strategi tutur. Kita perlu memperhatikan siapa lawan tutur kita, siapa yang kita ajak bertutur, dan juga konteks tuturan. Inilah keberagaman yang kita jaga, dan tentu keberagaman ini yang harus kita perhatikan dalam sebuah komunikasi, karena komunikasi ini akan menjadi salah satu bagian strategi untuk membangun korelasi dan juga koneksi serta kerjasama dalam sebuah komunikasi. Nah, ini penting dalam pragmatik, harus diperhatikan strategi tutur dengan lawan tutur kita, partisipan, dan juga tujuan tuturan serta konteks tuturan. Jadi teman-teman yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mari kita senantiasa dalam strategi tutur yang kita gunakan dalam berkomunikasi selalu memperhatikan siapa penutur, siapa lawan tutur, konteks tuturan, media tuturan, dan juga tujuan tuturan yang ingin disampaikan. Ini insya Allah akan memberikan sebuah konteks tuturan yang sangat menarik, dan strategi tutur yang kita gunakan juga akan sangat sesuai konteksnya, dan tentu akan memiliki keberagaman dalam berdiskusi dan berkomunikasi dimanapun dan kapanpun berada. Salam sehat, sukses selalu bersama saya Muhammad Rahmadi Ratu Lisa dari Samarinda. Terima kasih, matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rahmadi Ratu Lisa.